92,5 Maestro FM House with Pesan, Sobat Maestro. Barengan sama LK dan juga para ladies, masih di Ladies Talk, Sobat Maestro ya. Barengan sama Kak Andri dan juga Kak Cherry. Ini dia pasangan kita yang adem banget. Kelihatannya kalau di YouTube ya, siapa ini nggak bisa sih. Lihat yang gandengan dikit nggak bisa. Bisanya kenapa pengen ngegandeng apa pengen digandeng? Dulu sih sering digandeng sih, sekarang mah ditoyorkan sih kan. Khawatir. Coba nanti kita klarifikasi ya. Bener. Ini Kak Ade sama Kak Cherry dari awal pacaran sampai sekarang tetap tidak berubah nih perlakuannya, tetap mesra juga atau ada saat-saat tertentu mungkin ada gitu nggak sih? Dulunya awalnya sih enggak misalkan. Iya, jadi awal pernikahan sih pastinya nggak seromantis seperti sekarang, karena prioritasnya ketika awal menikah pastinya kita harus memenuhi kebutuhan keluarga, kerja waktunya sangat panjang, jadi benar-benar waktu kerjanya yang banyak gitu. Jadi kita untuk waktu kita berdua ya otomatis limited sekali lah, karena kita prioritasnya adalah mencari nafkah dulu. Jadi kita berusaha lebih baik itu setelah anak mungkin tahun 2010 ke sini ya. Jadi udah ya 12 tahun terakhir. 10 tahun awal ya itu struggle, kita cari uang ya lebih ada ribut-ribut ketika justru punya uang sedikit, yang itu yang diributin. Ketika nggak punya uang ya nggak ada yang diributin. Ketika ada uang sedikit, yang itu ini mau kemana ini gitu kan, jadi sibuk gitu. Makin ramai ya. Menurut ya gitu awalnya itu. Tapi setelah itu ya berangsur-angsur kita ya lebih baik dan lebih baik. Wah, justru kebalikan ini ya kalau kedengar dari pasangan-pasangan yang udah lama menikah. Oh, dulu waktu pas pertama menikah, itu lagi hot-hotnya biasanya kan gitu ya. Kayak kalau misalnya ditaliin gitu, tetap bareng terus gitu biasanya gitu. Kalau baru banget keluar dari gereja tuh pemberkatan biasanya jangan kemana-mana deh gitu kan. Karena mungkin saya backgroundnya berbeda ya, maksudnya ketika menikah itu kita benar-benar nggak punya apa-apa gitu, jadi benar-benar from zero gitu. Jadi beda banget mungkin ketika pasangan-pasangan yang sudah mau menikah ini sudah mantap, sudah punya uang, sudah punya tabungan. Kalau kita benar-benar dari from zero tuh benar-benar gitu. Sehingga ya lebih beda situasinya. Struggle-nya apa sih? Apa sih? Enggak, sok lanjut dulu aja. Sebenarnya ya otomatis cari uang ya, maksudnya kan pendapatannya belum jelas. Waktu ketika kita menikah itu masih nggak ada bayangan mau usaha apa, harus gimana gitu. Sehingga banyak usaha yang sudah digeluti bermacam-macam gitu. Tapi akhirnya ya dari 2002 ya mulai sedikit-sedikit dan terus gitu. Akhirnya ya puji Tuhan. Masa nggak sih barusan kayak Cherry sendiri juga bisa langsung nembak 2002 gitu. Iya, padahal nggak tahu kan mau ngomongin apa gitu kan. Gitu, kok bisa gitu sih? Keren ya. Bisa baca pikirannya ya, itunya ya. Cuma kasih resepnya dong, bisa jadi psychic gitu. Ya sebenarnya sih kalau puji Tuhannya saya sama Andre itu sebenarnya nggak usah ngomong jelas, kayaknya udah ngerti juga sih maksud pembicaraannya kemana. Soalnya apapun yang kita alamin kita selalu saling cerita gitu, dikomunikasikan sehingga jadi lebih paham ya maksudnya kalau dia mau mengarah kemana, omongannya kita lagi bahas apa gitu. Jadi karena kita udah benar-benar apapun juga yang kita alami permasalahan kita, ya kita selalu bahas bersama gitu, sehingga kita cari jalan keluarnya itu bersama gitu. Jadi di mana dia juga kepala rumah tangga, imam di dalam keluarga yang membuat keputusan, tapi tetap sebelum keputusan itu dibuat ya kita bahas dulu gitu, di mana saya juga memberikan inputan kepada dia dari sisi sayanya, plusnya apa, minusnya apa, sehingga apapun juga kita bahas, jadi ya kita lebih saling mengerti ya apa yang mau dimaksudin sama suami ya. Gitu.
Tapi kan tadi sempat bilang juga ya, Kak Andri bilang katanya di awal-awal pernikahan itu berat karena istilahnya harus sama-sama struggle gitu kan untuk supaya si pernikahan ini berjalan gitu kan istilahnya kalau kita bisa ngomong gitu. Nah, apakah di saat lagi berjuang itu kan pasti ada sesuatu yang bikin kita ada di titik puncak gitu ya, kayak aduh gitu capek banget nih gitu. Terus apalagi ketemunya sama aduh dia lagi dan pasti ada sebagai manusia pasti ada titik terendah kita gitu ya. Aduh aku tuh lagi capek nih sebenarnya berjuang terus. Apakah pernah jadi masalah atau enggak sih Kak Adri sama Kak Cherry di saat lagi berjuang bareng-bareng? Waktu berjuang itu memang istri saya sih luar biasa. Jadi ketika saya menikah muda lalu punya anak, saya kerja juga siang malam. Saya itu orangnya dulu waktu anak masih kecil itu hampir dikatakan kurang ngurus anak. Beda sekali sama orang-orang yang bapaknya udah siap, sehingga ketika anaknya kecil diurus, diemong. Kalau saya enggak. Dulu 0 sampai mungkin 4 tahun tuh saya enggak terlalu megang. Saya fokus kerja, fokus cari uang. Nah, bahkan kalau gesekan itu ada tuh, sayanya yang egois sebetulnya dulu. Dulu tuh kalau lihat anak nangis tuh saya melototnya sama ibunya, padahal anaknya yang nangis. Kenapa? Karena saya mikir, ya saya harus kerja besok. Kamu urus anak gitu. Nah, paling gitu. Tapi ya puji Tuhan, istri saya sangat baik, menolong saya sebagai penolong gitu ya. Jadi ya saya juga mulai dulunya egois, makin lama kan makin ya punya istri terbaik. Dia sudah memberi lebih. Kenapa sih nggak kita memberi juga lebih gitu? Nah ya dari sanalah gitu lebih ininya sedikit-sedikit. Dulu belanja ke Gria kemana? Belanja ambil. Saya nggak pernah bawain. Saya masuk ke belanja ya barengan. Tapi udah gitu pulang masuk rumah nggak bawain. Tapi istri saya nggak pernah komplain. Bisa gitu ya? Kak Cherry kenapa nggak komplain Kak Cherry? Bawain dong gitu. Berarti kalau gitu Andri yang lihat Cherry-nya nggak komplain, terus semuanya misalnya menerima dengan apa adanya, dengan sukacita, itu yang membuat Andri berubah atau gimana? Betul. Ya, karena dia put more effort. Saya juga melihat ya istri saya emang nggak kayak istri yang lain cerewet, apa-apa komplain, apa-apa ngeluh gitu. Kalau dia enggak gitu. Cuman kan kadang-kadang ngobrol sama temen, ya biasalah suami saya mah ya kalau masuk aja. Oh, berarti dia teh seneng kali ya kalau saya bawain barangnya gitu. Ya, akhirnya berprogres sedikit demi sedikit. Dan menurut saya semua laki-laki juga egois gitu. Kalau Anda mau pernikahan Anda bahagia, ya dimulailah dari istri. Dalam arti kata bukan mutlak, tapi kalau saya, perjuangan saya dan yang saya lihat, ya itulah gitu. Jangan menuntut dulu, tapi berilah dulu. Tapi jangan ada ngomong, tapi udah suami saya mah beda, nggak kayak dia. Nah itulah kendalanya gitu. Selalu ngomongnya, suami saya mah beda, atau kita mah beda. Nah, padahal enggak. Kita beri dulu aja, beri dia kebahagiaan gitu. Istri tugasnya apa sih? Menolong sebagai penolong. Ya, ditolong suaminya gitu. Prioritaskan dia setiap kali keputusan, ya biar dia yang ambil. Even misalkan dia bukan yang mencari nafkah gitu, tapi keputusannya harus di suami karena memang pada hakikatnya di Alkitab kan jelas gitu bahwa suami itu imam gitu. Itu sih. Wah, ini kalau dari sisi Kak Cherry gimana? Pernah nggak sih ngalamin kayak, aduh capek banget nih gitu kan, keadaan yang salah, tapi lu mutusinnya malah ke gua gitu kan? Ada sempet gimana gitu nggak sih Kak Cherry? Kalau dulu sih, karena kan dia juga capek kerja ya, kita juga nikah muda gitu, dimana kita waktu nikah tuh memang struggle banget gitu untuk masalah keuangan, untuk segala, tapi kan kita udah menikah, kita udah diberkati, kita meyakini bahwa ini memang jodoh saya juga. Saya meyakini ini jodoh saya yang terbaik yang Tuhan kasih buat saya gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun juga, ya Tuhan pasti kasih saya kekuatan buat melewatinya. Tapi Tuhan berpesan selalu, apapun yang terjadi kita harus bersyukur selalu, bersukacita senantiasa. Jadi ya saya berusaha dalam segala keadaan pun ya saya selalu bersyukur, selalu bersukacita gitu. Dimana saya meyakini sekarang memang
dengan begitu, dengan saya nggak pernah komplain, dengan apa, walaupun kan struggle juga banyak sekali di dalam kehidupan pernikahan, selalu ada aja lah kita struggle apapun gitu ya, bukan masalah keuangan aja, mungkin kita juga lelah ya, rumah tangga aja lelah, harus kerja juga lelah. Tapi kita meyakini bahwa suami istri itu sebenarnya kan juga mau yang terbaik buat keluarga gitu. Jadi dia juga bekerja, dia juga keputusan, walaupun dia keputusannya yang dia buat itu salah, tetap sebenarnya yang dia mau itu kan yang terbaik buat keluarga gitu. Jadi apapun itu ya, saya sih bersyukur banget Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kesabaran, kasih saya hikmat, di mana dalam perjalanan pernikahan ini bisa dibilang kalaupun saya kembali ke masa lalu ya tetap dia yang terbaik buat saya. Bersyukur banget gitu. Wah, luar biasa ya. Kalau si cewek apa ini kenal udah lama atau baru si cewek? Udah lama sih, dari 2000 tahun 2000 ya, 2006 di Garuda, 2006. Dari anak si Andrew kecil kan? Kecil, 2006 sih. 2005. Berarti Dari 2006, wah udah lumayan lama ya. Kalau si cewek lihat dari sebagai inilah ya, mata-mata kami. Dari orang luar lah si cewek gitu. Lihat mereka gimana sih si cewek? Ya kalau misalnya boleh jujur sih, kita ya misalnya umur kan lebih, istilahnya boleh dibilang kita lebih tua ya gitu ya. Tapi banyak hal yang istilahnya kita belajar juga dari mereka yang lebih muda gitu kan. Banyak hal-hal yang misalnya apa ya, kita banyak belajar sih dari Andri sama Cherry gitu kan. Oh misalnya mereka masih muda tapi masih bisa istilahnya lebih baik lah mungkin daripada kita yang udah mungkin ya sedikit lebih dewasa. Yang seharusnya lebih baik daripada yang muda-muda gitu. Tapi ya kadang-kadang saya lihat sih masih lebih banyak belajar untuk mereka, banyak contoh yang memang harus kita bisa ikutin juga sih gitu. Karena kalau saya lihat sih mereka kan menghidupi firman lah ya misalnya, terus apa yang mereka misalnya kan kayak tadi mungkin mereka ikut misalnya pembelajaran tentang pasutri atau apa yang lain-lain gitu kan, ya saya lihat sih mereka juga melakukannya gitu kan, bukan sekadar hanya mempelajari dan istilahnya ini gitu apa udah aja gitu kan, cuman mempelajari dan tidak dipraktekkan gitu. Secara keseluruhan sih mereka role model yang baik. Gitu. Nah, pertanyaannya ya, tadi cukup tergelitik sih aku sih. Apakah si suami-suami itu harus melihat istri-istri lain, baru dia bisa menghargai istrinya? Harus ngebandingin ya. Nah, tadi kan aku nangkepnya kan, Andri kan ngelihat, mendingan bini gue daripada bini itu kan, betul? Nah, jadi sempat kayaknya lihat istri lain liatin ya. Masa sih harus di titik itu kan agak mengerikan ya Bu Ibu ya. Berarti kita harus cari yang lebih cerewet dari kita guys. Nggak ada. Kita ada paling cerewet. Gimana tuh? Maksudnya compare dalam arti kata, nggak compare secara langsung. Cuma maksudnya ketika sudah menjalani itu, terus saya lihat orang-orang istri-istri lain, walaupun yang cantik seperti malaikat, pun menurut saya, aduh, udah istri saya memang yang terbaik. Memang apa ya? Ya Tuhan sudah berikan saya yang terbaik sehingga apa namanya ya benar-benar ya memberikan yang terbaik aja buat istri. Karena saya lihat ya seperti itu sih. Maksudnya nggak compare dalam arti kata harus compare dulu sama orang, bukan. Tapi ya dalam perjalanan kita lihatlah istri saya memang the best dalam kesabarannya, dalam pokoknya beda gitu. Nah maksud saya itu kan kuncinya di komunikasi ya gitu. Tapi kan Tri suka ada misalnya kadang-kadang orang misalnya orang udah berusaha gitu kan lebih baik gitu kan. Tapi ternyata misalnya istrinya misalnya anggap ya misalnya udah berusaha lebih baik atau suaminya misalnya lebih baik. Tapi menurut pasangan tersebut lu masih kurang gitu kan misalnya gitu, nggak sesuai dengan pengharapan gua gitu kan, atau berusaha atau lebih lagi atau gimana gitu. Nah itu gimana tah?
Nah, kalau saya, yaitu saya mungkin nggak setiap tahun, bahkan saya setiap minggu atau setiap bulan, kita selalu ngobrol. Kalau lagi santai, gimana? Kita udah baik belum? Gitu. Saya udah cukup baik belum buat kamu? Apakah saya masih marah-marah atau egois atau apa? Sehingga dari itu kan karena orang dianggap baik itu buat kita, belum tentu buat pasangan. Yang paling penting kan baik buat pasangan. Pasangan kita maunya kita tuh seperti apa gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi nggak peduli, udah baik menurut orang. Kan banyak tuh artikel-artikel yang suaminya kerja luar biasa, istrinya juga ngebersihin rumah luar biasa. Padahal yang dibutuhkan suaminya pada saat pulang tuh bukan rumah bersih. Tapi dia itu membutuhkan care-nya sama istrinya, datangnya gimana, apa. Kan itu needs-nya suami itu beda-beda gitu. Nah makanya dicari needs-nya gitu. Dan juga menurut saya nggak ada suami hebat tanpa istri yang hebat gitu. Jadi kalau suaminya hebat pasti istrinya yang hebat. Benar-benar ya. Wanita di belakangnya ya. Betul, behind the scene-nya itu ya. Behind the scene ya, benar-benar. Tapi pernah nggak sih, aku jadi penasaran juga nih. Pernah nggak sih gitu kerasa ini, aduh, mentok nih gitu misalnya ada sesuatu yang pengen Kak Andri atau Kak Cherry dari pasangan tuh kayak lu berubah dong gitu, kayaknya ini bukan yang tepat nih gitu kan ya. Pernah nggak sih pernah nggak gitu sekelebat aja mikir gitu, kok dia nggak berubah ya atau gimana, terus dikondisikan komunikasinya tuh seperti apa gitu kalau udah kayak gitu? Sampai saat ini sih belum pernah saya belum pernah kepikiran untuk merubah satu hal apapun juga dari dia, belum pernah sih. Jadi apa adanya dia, ya aku bersyukur banget gitu. Ya puji Tuhan banget. Misalnya contoh kalau misalnya ke gereja ada pilihan kan, ke gereja tuh pagi sama siangan. Kalau saya memang pada dasarnya senangnya kan bangun lebih siang gitu. Tapi kalau dia udah bilang pagi, ya saya jalani pagi, walaupun pertamanya kan pengen merubah dia untuk menjadi siang, tapi kan enggak juga. Sebetulnya dengan kita pagi, waktu keluarga kita lebih panjang lagi gitu. Jadi dari pagi itu udah bersama-sama sampai sore gitu ya sama anak-anak semua. Jadi intinya kalau saya selalu berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan kepada suami saya dalam hal apapun juga yang dia putuskan. Sehingga dia memutusin apapun juga, saya percaya itu dari Tuhan. Jadi saya tinggal tunduk dan saya lakuin aja. Dan hasil akhirnya pasti damai sejahtera sukacita itu memang melimpah gitu. Puji Tuhan banget. Dan kuncinya ditunduk. Jarang sekali wanita istri yang tunduk sama suaminya kalau saya ditanduk lihat. Biasanya. Diseruduk biasanya. Di situ gitu. Nah itu banyak manusia tuh maunya mau happy, mau apa, tapi kerap dewek gitu istilahnya. Ya. Nah jadi nggak bisa gitu. Itu kan bukan sepaketnya begitu gitu. Kita harus harus sadar sama paket kita masing-masing, ladies ya. Ya, balik lagi. Kodrat. Betul sekali ya, luar biasa sekali Sobat Maestro. Kita bakalan terus menggali nih pasangan yang berikut ini ya. Kita mau belajar banyak dari Kak Andri dan juga Kak Cherry. Dan untuk teman-teman semuanya mungkin Sobat Maestro mengalami hal yang pelik mungkin ya di rumah tangga Sobat Maestro semua, boleh cerita-cerita sama kami di 081321000925. Akan kita bahas Sobat Maestro, tapi nggak sekarang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk.